Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo ibu bapak, salam dan bahagia. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu bapak, selamat bertemu kembali dengan channel Media Edukasi dan Dakwah, sebuah channel yang menyajikan tentang tips, trik, tutorial, dan informasi tentang pendidikan. Ibu bapak, pada kesempatan video kali ini saya ingin berbagi dengan ibu bapak sekalian, yaitu video dengan judul Strategi Pembelajaran Berdiferensiasi pada Kurikulum Merdeka. Silakan simak dan tonton video ini, dan jika video ini bermanfaat untuk ibu bapak sekalian, mohon dukungannya dengan cara menekan tombol subscribe, like, share, dan komen. Tidak lupa mengucapkan ribuan terima kasih pada subscriber yang senantiasa dan para penonton setia dari channel Media Edukasi dan Dakwah yang senantiasa menonton video-video ini. Teriring doa, mudah-mudahan ibu bapak senantiasa dimurahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik ibu bapak, langsung menuju pada materi selanjutnya tentang strategi pembelajaran berdiferensiasi pada kurikulum merdeka. Ibu bapak, bahwa perlu kita ketahui pada kurikulum merdeka ada salah satu pembelajaran yang sangat baru yang disebut dengan pembelajaran berdiferensiasi. Yang mana pembelajaran berdiferensiasi ini yaitu mengutamakan pada kesiapan pembelajaran sesuai dengan minat siswa. Pembelajaran berdiferensiasi ini merupakan pembelajaran yang berdasarkan pada keputusan yang masuk akal yang diambil oleh guru dengan berorientasi kepada kebutuhan murid. Dengan melakukan pemetaan sebelumnya, yaitu dengan cara melalui asesmen diagnostik dengan memetakan kesiapan belajar siswa, minat belajar siswa, hingga profil belajar siswa. Nah, di dalam pembelajaran berdiferensiasi ini adalah mengutamakan kesiapan belajar siswa, ya, atau melakukan pemetaan dulu melalui asesmen diagnostik untuk dapat melihat bagaimana kesiapan belajar siswa, minat belajar siswa, dan profil belajar siswa. Ibu bapak, bahwa dalam pembelajaran berdiferensiasi tentunya ada strateginya, ya, yang harus dilalui oleh ibu bapak sekalian dalam melaksanakan proses pembelajaran tersebut. Dalam strategi pembelajaran ini harus memperhatikan 3 hal, yaitu yang pertama adalah diferensiasi konten, yang kedua diferensiasi proses, dan yang ketiganya adalah diferensiasi produk. Dari ketiga ini akan kita jabarkan atau kita bahas satu persatu. Baik, yang pertama akan kita bahas tentang diferensiasi konten. Konten merupakan informasi yang tersedia melalui media atau produk elektronik. Guru dapat menyajikan konten untuk siswa, baik berbasis audio, visual, maupun kinestetik. Jadi ibu bapak sekalian, bahwa konten ini adalah bagian dari materi pelajaran atau materi pembelajaran yang disajikan bisa dalam berbentuk audio, kemudian bisa berbentuk video, juga bisa berbentuk kinestetik, ya. Jadi itu dalam kemasan yang disebut dengan diferensiasi konten. Yang kedua yaitu diferensiasi proses. Dalam kegiatan ini guru perlu memahami apakah murid akan belajar secara berkelompok atau mandiri. Guru juga menetapkan jumlah bantuan yang akan diberikan kepada murid, ya. Siapa sajakah murid yang akan membutuhkan bantuan dan siapa sajakah
murid yang membutuhkan pertanyaan pemantik yang selanjutnya dapat belajar secara mandiri ya. Bantuan dimaksud bukan berarti bantuan berbentuk uang atau bentuk benda, melainkan bentuk perhatian dari seorang guru di dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi intinya bahwa pembelajaran berdiferensiasi proses ya, atau diferensiasi proses itu adalah aktivitas yang dilakukan oleh peserta didik dalam mengikuti pembelajaran berdiferensiasi ya, itu disebut dengan diferensiasi proses ya. Cara yang dapat dilakukan dalam diferensiasi proses antara lain, yang pertama bahwa kegiatan berjenjang di mana semua murid bekerja membangun pemahaman yang sama tetapi dilakukan dengan dukungan, tantangan, dan kompleksitas yang berbeda. Yang kedua, menyediakan pertanyaan pemandu atau tantangan melalui sudut-sudut minat. Dengan demikian akan mendorong murid mengeksplorasi berbagai materi yang dipelajari. Dan yang ketiga, membuat agenda individu untuk murid. Misalnya, guru membuat daftar tugas berisi pekerjaan umum untuk semua kelas, serta membuat daftar pekerjaan yang terkait dengan kebutuhan individual murid. Selanjutnya, Ibu Bapak, yaitu guru harus memfasilitasi lama waktu yang murid dapat ambil ya. Artinya memberikan waktu yang seluas-luasnya kepada murid untuk menyelesaikan tugas. Dalam hal ini untuk memberikan dukungan bagi murid yang mengalami kesulitan atau sebaliknya mendorong murid yang cepat untuk mengerjakan topik secara lebih mendalam. Dan yang berikutnya, mengembangkan kegiatan yang bervariasi yang mengakomodir gaya belajar visual, auditori, dan kinestetik. Dan yang berikutnya adalah guru menggunakan pengelompokan yang fleksibel yang sesuai dengan kesiapan, kemampuan, dan minat murid. Nah, itulah Ibu Bapak sekalian bahwa di dalam diferensiasi proses ini tentunya guru juga harus memberikan fasilitas waktu yang lebih leluasa untuk siswa atau peserta siswa dalam menyelesaikan tugasnya ya. Kemudian guru juga memberikan dukungan kepada murid yang mempunyai kecepatan di dalam bekerja ya, agar dapat belajar ya atau mengerjakan topik secara lebih mendalam. Kemudian mengembangkan kegiatan yang bervariasi, juga mengakomodir gaya belajar visual, auditori, dan kinestetik. Dan juga menggunakan pengelompokan yang fleksibel yang sesuai dengan kesiapan, kemampuan dan minat siswa. Jadi perlu adanya pengelompokan atau kerja kelompok dan lain sebagainya. Ibu Bapak, selanjutnya strategi yang ketiga adalah diferensiasi produk. Ini merupakan hasil pekerjaan atau unjuk kerja yang harus ditunjukkan oleh siswa kepada guru. Memiliki wujud bisa berbentuk karangan, video, presentasi audio, tulisan, hasil tes, pertunjukan, bahkan juga bisa dalam bentuk pidato, kemudian rekaman, dan juga diagram. Ya. Produk harus mencerminkan pemahaman siswa yang sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Ibu Bapak, bahwa diferensiasi produk ini berarti adalah sesuatu yang dihasilkan dari siswa atau karya siswa dari hasil pembelajaran berdiferensiasi tersebut. Ya, bahwa produknya itu bermacam-macam sesuai dengan materinya ya. Bisa berbentuk dengan
karangan atau video, kemudian presentasi, audio, tulisan, hasil tes, kemudian bisa juga dalam bentuk pertunjukan atau pidato, rekaman, diagram, dan lain-lainnya ya. Adapun diferensiasi produk meliputi dua hal. Apa saja dua hal itu, Ibu Bapak? Yang pertama adalah memberikan tantangan atau keragaman variasi. Yang kedua, memberikan siswa pilihan bagaimana siswa dapat mengekspresikan pembelajaran yang diinginkan. Guru harus mengetahui apa ekspektasi yang diharapkan dari murid, kualitas pekerjaan yang diinginkan. Nah, itulah yang ketiga atau strategi yang ketiga adalah diferensiasi produk ya. Diferensiasi produk ini adalah hasil kerja nyata yang dilakukan oleh peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran berdiferensiasi tersebut ya. Produknya bisa berbentuk karangan, bisa berbentuk video, presentasi, hasil tes, pertunjukan, pidato, dan lain-lainnya. Selanjutnya harus ada indikator sebagai alat ukur produk yang dihasilkan oleh siswa dan konten apa yang harus ada dalam produk siswa tersebut. Produk dapat dilihat dari atau dapat dinilai dari satu, kualitas produk itu. Kualitasnya bagus atau tidak, kemudian konten yang ada dalam produk itu ya. Sesuai tidak produk itu sesuai dengan konten atau materi pelajarannya. Kemudian tiga, bagaimana siswa harus mengerjakan ya. Keempat, sifat produk akhir yang dihasilkan ya seperti apa. Jangan sampai produk yang dibuat tidak sesuai dengan konten atau materi yang diajarkan ya. Ibu bapak sekalian, bahwa dalam melakukan penilaian dari hasil produk ini harus memiliki indikator atau tolak ukur ya. Tolak ukur dalam penilaian dari hasil produk tersebut. Nah, Ibu Bapak, demikianlah video yang dapat saya persembahkan pada kesempatan video kali ini. Terima kasih Ibu Bapak sudah menonton video ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan bagi Bapak Ibu yang selama ini masih belum paham tentang pembelajaran berdiferensiasi, mudah-mudahan dengan adanya video ini bisa menjadi lebih paham. Syukur-syukur bisa diterapkan di kelasnya masing-masing. Terima kasih. Jangan lupa bagi Ibu Bapak yang merasa ini sangat bermanfaat, silakan tolong bantu video ini dengan cara tekan tombol subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih, sampai bertemu kembali pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.